Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Datang keturunan penerus setelah mereka, udah yang menelantarkan salatnya nggak kayak salat bapaknya, begitu. Kemudian juga yang diumbar syahwatnya mereka, begitu. Dan kelak mereka terjeblos di dalam kebinasaan dan kehancuran. Nah ini kita, ini masanya gitu, ini zamannya kita. Itu sampai dikatakan bahwasanya hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahyirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Saya bingung, saya gundah. Orang kalau mau bingung, bingungin begini, bukan bingungin kursi, bukan bingungin siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang naik, siapa yang turun. Bingung, anaknya kok nggak ngikutin jalan leluhurnya, kok keturunan sekarang nggak ngikutin para salafnya. Wal iyadzubillahi min dzalik. Harusnya bingungkan itu. Kok bapak saya dulu hatam sehari 2 kali, sekarang dianya wala baca Al-Quran, wala baca Al-Quran. Bapaknya dulu nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, anaknya sekarang wala sholat jamaah, gitu. Hatta yang fardu ditinggalin. Bapaknya dulu kagak pernah ketinggalan sholat tahajud, anaknya sekarang tiap hari subuhnya telat. Na'udzubillah. Mau bingung begini, bukan bingung urusan duit, bukan bingung urusan harta, bukan bingung urusan tahta. Udah gitu yang dibingungin, mending hartanya dia, mending tahtanya dia kagak. Sibuk sama hartanya orang, sibuk sama tahtanya orang, sibuk sama rumahnya orang, sibuk sama keluarganya orang, sibuk sama rumah tangganya orang. Itu orang yang sibuk sama hidupnya orang adalah orang yang gak punya kehidupan. Waliyadzubillah min dzalik. Gak punya kehidupan hingga dia sibuk sama hidupnya orang lain. Kalau kita telusurin tuh, orang tua kita, leluhur kita, semuanya sampai ke atas. Alim, ibn alim, ibn alim, ibn alim, ibn alim ila Nabi Muhammad. Arif, ibn arif, ibn arif, ibn arif ila Nabi Muhammad. Wali, ibn wali, ibn wali, ibn wali ila Nabi Muhammad. Bahkan di antara masyayikhuna, di antara guru-guru kita, Gutub, Ibn Gutub, Ibn Gutub, Ibn Gutub, terus sampai ke atas, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam, Ibn Imam, Ibn Imam, Ibn Imam, terus ditelusurin. Musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalaga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Bapak yang menempuh jalan leluhurnya, itu Imam Al-Haddad. Ada satu orang menyalami beliau, ditanya, "Min, ana fulan bin fulan bin fulan." Masya Allah, disebutin nasabnya yang penuh dengan para wali-wali. Maka Habib Abdullah Haddad bilang, "Kun mithal abik wa jaddik wa salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah." Jadilah kamu seperti bapakmu, moyangmu, leluhurmu. Kalau kagak, kamu cuma kostum doang, cuma jubbah, cuma imamah, cuma sorban, cuma kostum, tapi dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Kosong dalamnya. Sekarang hatta kostum juga dia tinggalin. Hatta kostum dia malu memakai kostum seperti kostum salafnya. Begitu. Dia malu. Wahakadha man dayya' zayyuh dayya' siratuh. Itu orang kalau dia menelantarin pakaiannya, ya kelak pasti dia bakal menelantarkan daripada sirah dan perjalanan yang semestinya dia tempuh, daripada sirah dan akhlak para salaf dan leluhurnya. Mau dibandingin amalan kita sama mereka jauh, ilmu kita sama ilmu mereka jauh. Orang dulu hafal minhaj, kita taib hatta safinatun najah kita nggak hafal. Orang dulu mereka hafal ihya, kita hatta aqidatul awam kita kagak hafal. Hatta sifat 20 kita kagak hafal. Ilmu kita beda jauh sama ilmu mereka. Hatta suruh baca kitab dia nggak bisa bedain, ya alif yang tegak atau yang telentang, dia nggak tahu ngebedain huruf alif itu yang tegak atau yang telentang. Ilmu kita jauh dari ilmunya mereka, akhlaknya kita jauh dari akhlaknya mereka, amalan kita jauh dari amalannya mereka. Hatal akhlak, kaum wanita kita omongannya beda. Omongannya bukan kayak omongan Siti Fatimah, udah bukan kayak omongan keturunannya Nabi, udah bukan kayak omongan pecintanya Nabi, hatta bukan kayak omongannya orang Islam. Pikiran udah bukan kayak pikirannya orang Islam, pakaian bukan kayak pakaiannya orang Islam. Maaf. Dan itu yang terjadi. Waliyadzubillah min dzalik.
Hatta kalau pakaian udah, anu sudah berhijab, masih jendol sini, ketat di sini, ketat di situ, parfum ngumbrang kemana-mana, masih ketemu orang laki yang bukan muhrimnya dengan make upnya dia, dengan parfumnya dia. Apalagi kalau udah ada hajatan, udah ada kawinan, khalas Nabi dibuang, Tuhan dibuang, Islam dibuang. Ntar dulu. Hatta sholat jamaknya zuhur digabung sama asar, sekaligus sama maghrib, sekaligus sama isya, dijamak semuanya. Begitu. Semuanya. Kenapa? Sayang make up. Takut make upnya jadi kehapus. Dia rela dinnya kehapus. Dia rela akhlaknya kehapus. Dia rela harkat martabat dia di mata Allah Ta'ala jatuh. Jangan jatuh di matanya manusia. Waliyadzubillah min dzalik.